Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Monika BP 16110075 akan mempresentasikan PPT saya yang mengenai bisnis plan yang akan saya buka, yaitu tentang kopi atau tapian kopi. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis saya. Bisnis minuman menjadi salah satu bentuk bisnis yang menyajikan berbagai macam jenis minuman yang bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Minuman biasa dikreasikan menjadi minuman yang memiliki citra rasa dan nilai jual yang tinggi. Minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, minuman adalah segala bentuk cairan yang pada umumnya masuk ke dalam tubuh kita dengan melalui mulut, kecuali obat dan sup ya, atau setiap cairan yang dapat diminum, drinkable liquid, kecuali obat-obatan. Nah, fungsi minuman bagi tubuh adalah sebagai berikut. Menurut Winarti di tahun 2006 menyatakan minuman merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus dan rasa dahaga yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Minuman bisa membuat kita bertahan lama, sedangkan tanpa makanan kita masih bisa bertahan, namun tanpa minuman kita akan sulit untuk bertahan. Minuman pada umumnya berbentuk cairan, namun ada pula yang berbentuk padat seperti cairan yang telah dikeraskan atau dibekukan menjadi es. Contoh kecilnya yaitu es lilin, es krim, dan produk es lainnya yang telah dibekukan. Nah, berbagai macam inovasi yang telah dilakukan agar produk kopi menjadi lebih beragam dan memiliki cita rasa yang berbeda daripada yang lain. Tidak hanya masyarakat yang pencinta kopi saja, tetapi juga masyarakat yang tidak menyukai kopi dapat menikmati minuman kopi, namun kadar kopi dan pada minum dengan kadar kopi yang minim, dengan memberikan varian rasa yang membuat ketertarikan para orang yang tidak mencintai kopi menjadi cinta kopi. Nah, banyak para pesaing di luar sana yang menawarkan kopi atau coffee shop baru dengan menawarkan kelebihan-kelebihan sendiri. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa peluang bisnis minuman dengan menggunakan bahan dasar kopi yang berkualitas terbaik serta menggunakan pengemasan atau penyajian yang menarik itu sangat menjadi pendorong besar untuk saya membuka peluang kopi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan produk. Nah, cara membuat produk kami tidak berbeda jauh dengan membuat kopi pada umumnya, yaitu dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, saya akan mencampurkan bubuk kopi dengan susu cair, diaduk hingga merata. Siapkan gelas atau kotak minuman yang lainnya. Nah, langsung ditambahkan bahan untuk sebagai hiasan di minuman, seperti art yang nanti di atas kopi itu akan ada seperti berbentuk daun, hati, dan sebagainya. Kemudian di latar belakang bisnis, alasan kami menawarkan produk minuman ini karena saat ini semakin banyak masyarakat yang tidak menyukai kopi karena menurut pendapat mereka kopi itu terlalu pahit. Oleh karena itu kami di sini ingin menawarkan varian rasa kopi, meyakinkan mereka bahwa kopi itu tidak selalu pahit sehingga dapat dinikmati banyak orang. Makanya kami memberikan banyak varian rasa agar yang tidak mencintai kopi jadi cinta kopi. Kemudian tujuan bisnis. Nah, yang pertama tujuan kami ini untuk mendapatkan keuntungan dari produk ini, membudayakan minuman kopi, membuat produk minuman kopi yang mempunyai inovasi baru dan disukai di seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak muda sekalian atau kaum milenial. Deskripsi perusahaan, nama dan lokasi. Nama perusahaan yang saya akan bangun yaitu Tapian Coffee Shop
yang berlokasi pada Lubuk Alung, yang bertempat di lingkungan sekolah, kampus, dan dikelilingi oleh sekitar masyarakat yang akan menjadi aset besar bagi saya dan target besar juga bagi saya. Visi misi dari perusahaan yang akan saya bangun atau usaha yang akan saya bangun yaitu, adapun visi yang dimiliki oleh perusahaan saya sebagai membangun kebahagiaan dan ketenangan dari secangkir kopi. Nah, misi dari perusahaan saya yaitu menciptakan varian minuman kopi yang lebih menarik, unik, dan nikmat untuk dinikmati. Nah, yang kedua, meningkatkan jangkau pemasaran, menjual dan menyajikan kopi dengan harga yang terjangkau, ekonomis, tanpa mengurangi cita rasa. Kemudian diidentifikasi produk yang kami tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas dengan berbagai varian rasa yang menarik seperti ice, espresso, kopi latte, avocado, kopi spesial, tapian, dan americano, dan sebagainya. Banyak lagi, tidak avocado saja, banyak lagi varian rasa yang akan kami tersediakan. Pada bab selanjutnya, di analisis SWOT, yang akan saya bahas pertama adalah faktor internal, yaitu kekuatan, di mana kekuatan produk Tapian Kopi menawarkan produk minuman sehat dengan tepat yang estetik dan cita rasa kopi asli yang nikmat. Nah, kreativitas, Tapian Kopi menawarkan kreativitas baru dengan mengolah kopi dan menggabungkan dengan varian-varian rasa yang beragam mulai dari rasa buah-buahan dan tampilan kopi luar negeri. Bahan baku dari Tapian Kopi yaitu yang terutama pastinya kopi, dan mudah dijangkau juga serta ramah lingkungan. Namun ada kelemahan di kami, itu mungkin kami kurangnya pengetahuan tentang racikan kopi yang masih minim, sehingga kami perlu belajar lagi untuk racikan yang lebih menarik. Kemudian ada faktor eksternalnya, yaitu di faktor eksternal peluang, banyaknya masyarakat tidak hanya orang dewasa, para milenial pun akhir-akhir ini banyak mencintai dan menikmati kopi dengan varian yang telah disajikan, mulai dari kopi pahit murni hingga kopi yang diberi rasa manis dan rasa buah-buahan lainnya. Nah, sistem pemasaran kami memasarkan produk jual kami mulai dari lingkungan masyarakat terbuka karena lokasi kami yang sangat memungkinkan. Anak sekolah hingga mahasiswa dikarenakan lokasi pembangunan toko kami yang tadinya memang dikelilingi oleh masyarakat, sekolah, dan kampus. Dan kami juga memasarkan melalui akun sosial Instagram, yaitu Tapian Kopi. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Ada sasaran dan target pasar. Sasaran dan target pasar kami mulai dari remaja hingga orang tua. Promosi yang kami lakukan mulai dari lingkungan tempat tinggal kami. Kami mempromosikan mulai dari mulut ke mulut hingga kami promosikan dengan jaringan internet sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kemudian adanya pembiayaan yang terdapat dari usaha yang kami buka ini. Adanya bubuk kopi atau kopi mentah yang kami beli dari jumlah 500 gram, per batch-nya 12k, susu cair, sedotan, kotak minum, bubble dengan jumlah semuanya ada total 600.000. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. Lokasi Tapian Kopi berlokasi yaitu di Lubuk Alung, tepat di tepi rel kereta api, tempat perlintasan anak-anak sekolah pulang.
Lokasi yang cukup strategis karena lingkungan kami dikelilingi rumah penduduk, sekolah, kampus, dan lapangan bola kaki, sehingga sangat banyak target kami untuk membuka usaha di tempat yang sangat tepat ini. Dan sasaran dan prasarana kami mulai dari toko nih, kedai yang telah kami buka, lokasi yang kami jadikan sebagai wadah pertama kami berjualan. Kami juga menyediakan tempat yang sangat indah pemandangan dengan pemandangan kolam ikan dan bangunannya di atas kolam ikan yang bisa juga melakukan memancing jika konsumen menyukai memancing, kami juga menyediakannya. Nah, kami juga memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi jual kami. Kemudian sumber daya manusia yang kami gunakan yaitu kami mengambil dari bagian dari keluarga saja dengan memberikan pembekalan dalam pengolahan manajemen, pengolahan kopi, dan pelayanan, sehingga perusahaan terasa lebih terjamin dan insya Allah dapat dipercaya. Nah, Kesimpulan, kopi yang kami tawarkan merupakan minuman nikmat dengan varian rasa, tampilan art di atas kopi yang sangat menarik. Produk yang kami tawarkan bertujuan memberikan kenikmatan pada penikmat kopi untuk bersantai, nongkrong bareng teman-teman atau staf untuk sejenak melepaskan lelah dengan lokasi nyaman yang telah kami sediakan. Harga yang sangat terjangkau, kami juga memberikan layanan pesanan kopi melalui sosial media yang telah disediakan dengan ongkir sukarelanya saja. Jika kami tidak mematokkan ongkir dalam pemesanan, karena kami ingin konsumen kami memberikan sukarelanya saja, berapa saja kami akan menerimanya. Nah, saran di sini kami masih membutuhkan pengalaman yang lebih banyak lagi dalam mengembangkan menu kopi, percampuran aneka rasa baru yang belum kami ketahui. Jadi kami sangat banyak butuh belajar lagi untuk menaiki usaha kami agar lebih disenangi orang, agar orang juga konsumen kami tidak bosan dengan menu yang telah ada. Jadi kami sangat membutuhkan inovasi-inovasi yang baru. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pembuatan bisnis plan saya. Saya masih membutuh pembelajaran yang lebih banyak lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.